Udah pengarah siapa duluan halo aja berantem. Kau dulu. Halo. Aku katanya duluan, kau nyamain juga. Ya udah. Halo. Ya, kau lagi pulang. Ya, kita balik lagi di Cuan FM by Nyala. Hai, selamat datang di Cuan FM. Ini adalah episode keduanya kita, ya Episode kan? kedua. Dan kayaknya makin emosi kita makin stabil ya, Jenda. Ya, stabil di atas kan maksudnya. Meledak terus. Meledak gitu ya. Dan seperti biasa nih buat Sobat Cuan yang baru aja bergabung, ini apa sih Cuan FM by Nyala ini? Jadi kita kasih tahu ya, ini adalah program terbaru yang isinya adalah musisi-musisi. Kita akan mendatangkan musisi-musisi keren, favoritnya Sobat Cuan semuanya, yang akan kita tantangin. Gak usah ditantangin sih, ini pekerjaan mereka akan nyanyi untuk kita dan ngebahas dikit soal finansial. Betul, karena kan mereka punya perjalanan hidup yang pasti ada nyenggol-nyenggol soal finansial. Mungkin juga musisi-musisi ini menemani masa-masa kelam remaja kalian. Oke. Iya kan, menemani masa jajan-jajan bareng pacar dulu. Yang modalnya cuma 10.000 ya. Kau nyindir aku loh, aku baru cerita sebentar tadi langsung dibahas. Sampai mungkin ini mungkin Sobat Cuan nggak tahu ya. Barusan Jenda cerita sama Gita sebelum kita mulai Cuan FM, dia bilang kayak gini, Git, lo tahu nggak modal gue pacaran dulu berapa? Berapa bang? 10.000, 5.000-nya beli kerang hijau, 5.000 sisanya untuk beli air mineral. Jadi istri ya? Jadi istri. Luar biasa, perempuan yang sangat tidak biasa istrimu. Ya dia masih ada selaput yang menutupi matanya. Mungkin. Dukun yang baik. Ya. Jadi memang iya, kita mungkin akan menghadirkan musisi-musisi yang menemani masa-masa galaunya kalian dulu. Betul. Ya kan, masa-masa masih belum finansial fit, ya kan. Sampai sekarang udah fit banget nih, yang udah nggak peduli gajian tanggal berapa, tetap aja ngalir terus. Aman tuh uang. Aman. Nah untuk hari ini ya temanya kita adalah perjalanan patah hati. The way of broken heart. Widih. Betul, The way of broken heart. The way ya. The road of broken heart. Road of broken heart. Walking in broken heart. Yuk lanjut lagi. Kita olah bahasa Inggrisnya kita ya. Terima kasih untuk yang sudah mensponsori. Kenapa? Kan bisa diikat. Iya. Capek ya editor. Dan untuk hari ini dengan tema perjalanan patah hati, kayaknya hanya band ini yang mampu untuk kita hadirkan di sini. Masternya, siapa yang gak punya lagu ini di handphonenya? Siapa yang lagi jatuh cinta dengerin lagu ini? Macam kau yang paling sedih cerita cintanya, tahu kau? Gak usah kau intimidasi pakai muka kau itu. Tahu aku ngebayangin nih mamaku lagi nasihatin nih kayak gini. Iya. Siapa bintang tamu kita malam ini, Bang? Ada The Rain! Hai, halo. Perjalanan patah hati hanya pantas disampaikan oleh The Rain ya. Agak-agak ada pressure nggak sih kalau kalian dibilang sebagai band yang rajanya patah hati? Ya tadinya iya ya, tapi lama-lama kita memang suka menertawakan getirnya hidup gitu. Terutama getirnya hidup sendiri ya, karena kalau ngetawain orang lain itu mudah sekali. Yang susah itu malah menertawakan diri sendiri. Oh Iya. my god, acara ini dari tentang tadi aku. bukan karena kami lucu ya. Enggak ya? Emang kau ngetawain diri sendiri dari tadi. Tapi nertawain orang emang gampang. Iya. Nertawain diri sendiri yang butuh keberanian untuk Iya. melakukannya ya. Iya. Kebesaran hati. Mantap kali. Apalagi Jenda ini memang khusus banget kita hadirkan hari ini untuk pakai baju seperti ini karena dia anaknya gampang melo gitu. Dia ini keras di luar. Memang The Rain juga identik dengan mellow. Iya, The Rain. melo-meloan. Tapi aku nggak setuju. Kenapa? Jangan-jangan mentang-mentang namanya The Rain, hujan selalu nuansanya galau. Iya. Kan nggak cuma galau, hujan tuh nuansanya bisa lapar, makan mie. Betul. Itu cocok tuh. Iya. Ada lagi kalau hujan itu nuansanya ada lagi Bang, satu lagi nih Bang. Apa nih? Jadi gini kan. Gini nih, lah kita mau ngomong aja kan. Ya kan kalau misalnya hujan itu paling enak tadi makan Indomie. Editor. Makan mie instan anget-anget pakai cabai rawit. Itu mantap kali ya kan. Telurnya setengah matang. Telurnya setengah matang. Ada lagi kalau hujan paling enak di deket kaca jendela Bang. ngapain? Giniin, hidungmu kok giniin Bang. Gitu, sampai berembun Bang. Kau ibaratkan kau adalah
model dari video klipnya The Rain. Bisa Bang. Nah yang ketiga nih Bang, kalau hujan-hujan. Ini aku nunggu nih. Paling enak nih Bang. Mandi hujan. Di dalam kamar sendiri sih. Namanya Jangan juga sendiri. udah halal kan. Mandi hujan jangan sendiri. Halal aja enak apalagi. Nggak bisa. Tapi Itu jangan situ. jok kayak begitu aku tuh nggak bisa mainin di depan anak-anak The Rain. Oh kenapa? Mereka nih anak-anak itu kalem. Oh kita harusnya Jadi tuh, tenang ya. makanya tadi kok ketika kita joknya marah-marah, bercanda, mereka ketawa. Ketika joknya agak-agak dark gitu, mereka diem. Diam karena kayak bisa jadi lagu nih gitu nggak sih? Tapi karakteristik kalau dari The Rain, Bang Indra, Bang Ipul, Bang Iwan, Bang Aang itu sebenarnya memang kalian metal banget sih, nggak melo total nggak sih? Coba yang paling Tolong. Jadi sebenarnya apa ya, kita juga punya lagu-lagu yang riang juga, ada juga sebenarnya, cuman entah kenapa ya lagu-lagu yang seperti tadi Bang Jena bilang itu yang naik gitu, yang banyak disukai sama pendengar. Oh. Kalau udah gitu ya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan, ya udah terserah mereka aja. Tuh kan gitu. Bang Iwan ngomong aja kita kayak lagi tenang, kayak lagi ngobrol sama Betul. guru BK nggak sih kayak, iya Pak saya salah ya tahu, saya bandel gitu ya, saya nggak jahat lagi gitu ya. Iya. Tenang banget itu gitu ya. karakternya sama nih, semuanya begitu. Nah, tapi kalian sejak kapan tuh dapet ditempel dengan kegalauan itu sejak kapan? Karena Sejak kan lagu pertama apakah jangan-jangan. memang begitu launching lagu pertama, single pertama langsung udah langsung galau-galau? Galau nih. dari belum punya album ya. Kami saya pertama kali kenal dengan Iwan Tanda ini, terus mendengar salah satu kisah cintanya. Wah, udah kebayang nih band ini lagunya bakal ngenes. Oh, bakal ngenes-ngenes aja. Iya. Tapi setuju nggak sih kalau dalam cinta itu kita nggak usah peduliin hasilnya, endingnya seperti apa. Ya. Yang penting kita usahain dulu. Setuju Betul. nggak sih? Setuju kalau itu. Oh. Kayaknya ada lagu yang ada hubungan sama itu deh. Ada lagu yang cocok nih dengan Ada. usaha mendapatkan cinta itu. Usaha Iya. dulu. Kalau Coba kita- upaya sudah maksimal, gagal pun nggak jadi soal. Oh, itu dia. Berarti siap nih untuk upaya maksimal ya? Siap. 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 Mainkan. Ini aku yang tak menyerah, meski tak mudah menaklukkan hatimu. Biar waktu beri jawaban terindah. Upaya sudah maksimal, gagal pun tak jadi soal. Yang penting kau tahu, aku tak pernah ragu memilihmu. Itu dia tadi upaya maksimal. Ada ya yang ku kan? tandai itu. Apa Bang? Tak ragu memilihmu. Itu paling penting. Oke. Karena biasanya apalagi cowok-cowok ya. Cowok-cowok dia merasa yakin, tapi keraguannya itu terlihat ketika dia tuh nyoba ke semua cewek. Biasanya gitu kan. Dia ragu tapi nyoba ke semua cewek. Karena dia nggak yakin diterima sama yang ini. Biasa gitu. Oh, iya. Ini aku cerita pengalaman pribadi nih. Prepare. Istriku itu kutembak 10 kali lebih, Kak. 10 kali lebih. Ditolak. Oh, tapi istri adalah satu-satunya pilihan dong. Iya, Hai, terpelintir dengan yang barusan. Kenapa jadi acaranya ini ya kayak Bongkar-bongkar kuasa aib. hukum. 10 kali ditolak, Lebih dari 10 kali ditolak. tapi nggak nyerah. Tidak menyerah. Oh, Wih, ya, luar ya biasa. habis gimana ya kalau memang jodohnya ya nggak akan kemana-mana. Tapi kalau memang udah usaha sekenceng-kencengnya nggak bisa nyatu ya kita mau gimana lagi? Bener nggak Bang ya? Ya. Yang paling susah itu mempertahankan hati yang udah nggak mau kita pertahankan lagi. Wait, bentar. Mempertahankan hati yang sudah tidak mau kita pertahankan lagi. Kena tancap. Kita nyari dia, padahal dia udah nggak mau kita temukan lagi. Itu susah tuh. Itu susah. Wow. Cewek-cewek mahal. Kamu pemenangnya. Kan gitu dia. Tapi kan yang penting harus pol-polan dulu. Yang tadi Oh. memantaskan diri dulu Oh, mantasin diri lewat dulu. berbagai hal untuk
memperjuangkan seseorang tersebut. I see. Tapi kalian pernah nggak nih ya Bang ya, maaf banget nih ya kan, sebelum ada di titik ini ya kan dengan perjalanan semuanya, let's say dari nolnya, pernah nggak sih kalian ditinggalkan sama orang yang kalian sayang banget hanya gara-gara masalah finansial? Ini nyindir aku terus kayaknya. Aku nanya ke sana tapi kenanya Nggak, kan aku kayak gini, pernah nggak kalian Bang Iya, iya. ditinggalkan karena urusan finansial? Tapi pasti ada temanku di situ. Oh, Iya, iya, oke. iya. Dulu pernah ada salah satu yang nanya, kamu sampai kapan mau ngeband terus? Dulu waktu belum ada ini belum Belum ada The Rain. punya Belum ada album The ya. Oh, oke. Iya, iya. Jadi ya pernah. 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 Oke, ada Jadi kayak itu gitu memang ya? masalah financially fit itu sebenarnya salah satu yang kita over juga ke calon pasangan. Ya minimal karena aku kemarin baru bikin konten soal minimal punya rekening 1M gitu kan. Oh, iya, 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 Nah, aku iya, bilang iya, iya, tahu. penggantinya adalah value kita. Oke, kita memang nggak punya rekening 1M gitu. Tapi pasti calon pasangan kita juga pengen ngelihat apa nih yang lu punya kalau nggak punya 1M. Betul. Gimana realistis. mengelola keuangan itu paling penting kan? Gimana mengelolanya ya? Betul. Oke, Kalau ha. kita cuma misalkan gaji pas-pas UMR gitu, 4 juta, 5 juta. Tapi kalau kondisi keuangannya fit, kita bisa tidak lebih besar pasak daripada tiang. Lebih banyak gaya daripada uang jajan. Nah, Ya itu. kan? Sekarang di ibu kota begitu. Gayanya kau banyak kali lebih banyak daripada uang jajanmu. Betul. Metong-metong, iya kan? Istilah kau ngeri kali ya. Metong-metong, mati maksudnya karirnya, mentok gitu. Nah, itu yang kita bisa tawarkan kan ke mereka pacar, kan. ke pasangan. Gimana kita mengelola keuangan tadi. Nah, tapi untuk financial fit itu kita juga bisa dibantu sama Nyala. Oh, bisa. Bisa Gimana kali caranya, gimana, Pul. gimana? Nyala ini layanan digital dari OCBC NISP untuk membantu keuangan kita nih biar jadi financial fit. Jadi Oke. bagaimana kita menerima gaji dan bagaimana Ngaturnya. kita mengatur plot-plotnya itu Aha. sesuai dengan kecukupan sampai nanti kita gajian lagi bulan depan. Oke, jadi kalau tahu untuk Sobat Cuan sendiri, untuk tahu kamu tuh udah financially fit atau belum, kayak gini deh contoh simpelnya. Ketika gajian tanggal 25, terus tanggal 2 kamu udah mikir siapa orang yang bisa kamu pinjemi duit, ya, itu namanya belum financially fit. Belum, Aku belum udah dong. takut aja tadi. Belum. Yang udah financially fit itu yang kalau tanggal 10 deh mulai mikirnya. Beda seminggu doang nih. Justru harus kalau bisa ada nabung walaupun sedikit Betul, kan. betul. Dan memang kalau misalnya pakai Nyala ya, kamu bisa dibantu banget nih untuk ngaturnya, untuk tahu wah ini kayaknya udah kebablasan nih bulan ini. Rem dulu deh dikit gitu, itu bisa Betul, ya. betul. Oh, jadi nggak ada tuh kadang-kadang kayak sorry bang, aku nggak bisa sama abang karena abang belum punya Nyala. Iya. Bisa jadi Belum sekarang. bisa ngatur keuangan nih, mohon maaf. Mm-mm. Keuangan aja belum bisa diatur, gimana rasa cintamu padaku? Berat kali bos. Sedikit lagi nih nyinggung Nyala. Kalau buka Nyala tuh bisa dapat tiket pesta pora. Wah, Iya. nembaknya di pesta pora, makanya kau buka Nyalamu. Ih. Makan sosis 4.000 ya kan? lagi. 4.000 lagi. Sosismu dari episode pertama 4.000. Dibawa-bawa nyampe episode kedua. Iya. Kan masih ada kerang hijau. Gocengmu ya. Ya udah deh, kalau misalnya kamu penasaran ya kan, kira-kira apakah yang udah kamu lakukan sudah cukup pantas nggak untuk dapetin cintamu? Mungkin, dan ketidakmungkinan itu bisa kamu dapat gambarkan di lagu yang ini nih. Iya. Iya kan? Aduh. Kita dan ketidakmungkinan. Untuk langkah yang tak lagi bertemu, untuk hati yang memaksa menunggu, janji yang tak pernah terucap, terluka dan terus berharap, kita dan ketidakmungkinan, kita dan ketidakmungkinan. Masih di Cuan FM bersama The Yo. Ray. Tapi kalau udah nggak mungkin lagi, tidak mungkin Iya, ya. iya.
berarti memang harus dilepaskan. direlakan. Direlakan. Walaupun kadang-kadang kangen datang tanpa diminta itu biasa. Apa yang biasanya abang-abang lakukan ketika kangen itu datang untuk orang yang tidak pantas? Tidur. Biar lupa ya. Terima kasih Bang Ipul untuk jawaban lugasnya. Saya akan Sangat kunci singkat. jawaban itu. Persoalannya kan merelakan itu adalah sebuah solusi yang sangat mudah tapi kayaknya Sangat mudah untuk dikatakan, tapi Iya. susah untuk dilakukan. hampir tidak Iya, iya, mungkin iya. sih Yes, menurutku. yes. Karena Iya, iya. kita itu bahkan sudah merasa memiliki ketika kita belum memiliki kan. Ini berat juga kalau ini. Baru Luar biasa nih. matching udah memiliki. Belum ngobrol Iya, bos. ya betul. kan? Iya, Apalagi iya, iya. cowok itu kan kadang dia cuma nanya apa udah makan atau belum, ngerasanya udah paling berjuang. Biasanya kayak gitu. Dan ngerasa memilikinya memiliki banget. Oh, kamu pikir itu cuma terlanda untuk cowok? Cewek-cewek juga kayak gitu, nanyain, kamu pulang kerja jam berapa? Tuh kan aku mulai diatur-atur sama dia. Jam berapa? Padahal lakinya cuma nanya, kamu pulang jam berapa? Perempuannya juga udah bisa Mau gitu. nebeng itu mau nebeng. Mau nebeng. Lewat kantorku apa enggak? Tapi apa yang biasanya abang-abang lakukan ketika tadi udah usaha nih, ini kita ngomongin soal karir deh. Ya. Udah usaha dengan lagu-lagu yang baru. Tapi ketika produser belum bilang kayak belum yang ini lagi. Apa yang kalian lakukan biasanya dengan kementongan itu? Pengalaman ini. Itu dia tuh. Ya, itulah makanya kami tidak lagi meneruskan kerjasama dengan major label. Itu dia bang. Itu dia bang. Iya, mending bikin aturan sendiri aja lah. Dan- Freedom Live It ini ya Iya, namanya iya. ya. Iya, dan itu juga membantu kita financially fit loh. Oh, ya? Karena akhirnya setelah berdiri sendiri, waktu itu tahun 2013 ya. 10 tahun yang lalu. 10 tahun lalu lewat lagu Terlatih Patah Hati itu setelah kami tawarin ke banyak label dan nggak ada yang mau, kita putusin buat yuk kita garap bareng, kita bikin usaha bareng, usaha berempat dan ternyata berjalan alhamdulillah sampai sekarang gitu. Wow, Jadi keberanian itu. iya ditolak, usul kita nggak diterima gitu. Cinta pupus bukan berarti ceritanya berakhir, kita tetap bisa menemukan cerita baru. Gila. Satu pintu ketutup bukan berarti selamanya Iya. terkungkung di ruangan itu Iya, aja gitu ya. iya, iya. Oke. Nah, ini mungkin buat kamu yang udah gagal mempertahankan, mau melepaskan juga susah. Mungkin sembunyi pun masih gagal, mendingan kalian nyanyikan aja yang ini ya. Betul. Sembunyi pun udah nggak bisa, Kak. Langsung aja gagal bersembunyi. Kau tahu aku merelakanmu. Aku cuma rindu. Aku cuma rindu. Takkan mencoba untuk merebutmu. Aku cuma rindu. Itu saja. Ganda dan Gita masih di Cuan FM Banyala. Yo yo. Gagal bersembunyi. Gimana? Yang paling sering membuat kita gagal bersembunyi adalah kita kehilangan orang yang sebenarnya tidak hilang, masih ada depan mata. Iya kan? Aku ngelihat dia, Iya. tapi dia bukan milikku lagi. Gagal bersembunyi adalah ketika kau sudah putus tapi kau masih follow-followan, makanya kau blok. Kau blok unmatch. Ih, ngapain? Kalau cewek biasanya di blok, di unmatch, tapi Di di follow unfriend. pakai second account. Ya jelas lah, aku punya 6. Gagal bersembunyi itu Iya. kalau udah Kayak di gimana, blok, Bang? di Unmatch. unmatch, udah semua berarti dia nyapa duluan. Ya. Dia menghancurkan tembok pertahanan cuma dengan kata Hai, apa kabar kamu? Udah lama ya nggak makan bareng? langsung aku buka baju. Ngapain dong? Langsung berenang. Oh, buka baju. Untung kerjanya bawa istri. Jadi nggak terlalu banyak info. Oke, gagal bersembunyi udah, ya kan? Ini kita ngomongin soal tadi di depan udah bilang perjalanan Patah hati. Kan banyak tuh fase-fase pertama kayak sedih dulu, depresi, nerima, terus histeris gitu. Menurut abang-abang nih,
Kira-kira yang berikutnya kalian akan bawa kasus patah hati nih, boleh di-spill nggak bagian atau part mana yang paling menyedihkan? Denial sih yang paling Denial, denialnya Denial sangat menyedihkan. sangat menyedihkan. Iya, tapi fase-fase denial itu selalu biasanya memacu kreativitas. Oh. Ya, karena kita lagi membohongi diri sendiri. Ya, seru itu. Aku baik-baik saja, tapi kok lagumu gagal sembunyi gitu ya. Patah hatinya Dren yang aku paling ingat adalah terima kasih untuk kalian yang pergi tanpa sempat aku miliki. Wah, iya. Itu Belum dimiliki tapi udah pergi, Iya. udah patah hati juga. itu wah sakitnya sakit karena kita nggak bisa komplain kan juga dia pergi ya nggak apa-apa dong pergi toh bukan siapa-siapa juga kan. Iya. Tapi itu nggak kelihatan di Bang Jenda sendiri ya, maksudnya konten-kontenmu tuh selalu memperlihatkan kalau kau adalah orang yang kuat, yang patah hati pun nggak bikin kau ngedrop gitu. Tapi ternyata itu bikin drop juga ya. Kan nggak semua yang aku omongin itu adalah tentang aku. Enggak kan? Jadi yang dalam konten creator postingan-postinganmu itu bukan tentangmu. Bukan yang ini juga bukan tentang patah hatiku. Kau jangan giring-giring terus. Aku kan nanyanya ini ke Deren. Ini kisahnya Deren loh. Ini buktinya ya Sobat Cuan ya, walaupun di sosial medianya kau bahagia, belum tentu di belakangnya kau bahagia ya. Kembali, aku Oh, memang kembali. bahagia. Bahagia ya. Cerita galau di sini adalah aku mau nge-bridging ke Deren. Oh gitu. Kenapa jadi aku yang patah hati? Kirain lagi curhat lagi. Istriku nonton kita. Istriku nonton nanti dia nanya. Siapa yang meninggalkanmu sebelum kau miliki siapa? Siapa kok udah sedih gitu ya. Tapi oke, kita kembali ke Bang Indra yang tadi bilang kalau patah hati itu sebenarnya bisa dijadikan ladang cuan karena ketika patah hati ada proses denial, kok jadi lebih enak menciptakan musik-musik baru gitu ya kan. Iya, Berarti iya, dengan iya. kata lain patah hati bisa bikin kau lebih glowing lagi Oh, dengan iya. karyamu Betul. gitu ya. Amin, alhamdulillah. Amin, alhamdulillah. Nih, buat Sobat Cuan yang kalian juga ngerasa lagi patah hati, mau perbaikan diri gitu ya kan, berlomba-lomba jadi lebih glowing, aku punya sebuah cerita. Cerita ini tentang diri aku sendiri. Kamera ke aku. Waktu itu aku patah hatinya dari hubungan yang aku pikir menyenangkan. Ternyata dia lupa. Waktu dia menunjukkan, sayang ada video lucu nih di Instagramnya. Ternyata ada notifikasi perempuan lain muncul ketika saya nonton. Sejak itu, saya tidak akan mau pacaran sama laki-laki yang punya Instagram. Agak susah ya. Agak susah itu. Beksi, kok notifmu nggak kau matiin? Kan ketahuan. Tapi nggak apa-apa, itu jadi cerita lucu kehidupan, Betul, ya betul. kan? Supaya kamu nggak sedih-sedih lagi, balas dendam. Betul, karena kan ada proses ketika kita patah hati, jangan justru karena kita patah hati kita menyakiti diri sendiri. Kebanyakan kan kayak gitu. Iya betul. Dia melakukan hal-hal yang bisa merusak dirinya dari dalam. Blaming dirinya, ini aku pasti Betul. karena aku nih, aku nggak pantas buat dia gitu ya. Padahal bisa dilakukan pembalasan dengan cara-cara positif, misalkan yang bikin glowing. Betul, gitu. menciptakan Iya, karya iya. baru. Menciptakan ya karya kan? atau yang paling bisa kelihatan adalah kondisi keuangan, financially fit. Oke. Kalau kita kondisi keuangan kita lebih baik, kita bisa kelihatan ada progres. Kok tiba-tiba mantanku punya rumah baru, kok liburan mulu? Loh, mobilnya ganti lagi nih. Betul. Nyesel nggak tuh jadi mantan? Nyesel. Itu adalah pembalasan yang terbaik sih menurutku. Betul. Goals kamu mungkin untuk selanjutnya ya Sobat Cuan, ketika putus jadilah orang yang lebih baik. Mungkin salah satu caranya adalah lebih baik dalam bidang finansial. Betul. Financially fit ya. Kalau mau financially fit, ya udah dinyala aja tadi ya Bang, ya. Langsung buka nyala. Iya, buka aja Gampang nyala. kali. It's Financially easy fit. for you, man. In everything that you can do for the son of Brian Nasi, Gustav Vrane, John Cena. John Cena. John Cena main di sini. Itu yang sering ku dengar itu. Bahasa Inggris yang sering ku dengar itu. Ketahuan tontonannya apa ya. Oke, jadi supaya kita juga bisa lebih financially fit, bukan nyala, bahkan nyala bisa ngasih kesempatan untuk Sobat Cuan untuk dapetin tiket Pesta Pesta Pora. Pora. Buka aja ya aplikasi kamu One Mobile ya. Nah, ini sekarang kita udah diajarin cara supaya kuat, ya Kuat, kan? terlatih. Terlatih patah hati, gagal bersembunyi juga nggak apa-apa. Mungkin
diajarinya dengan cara dinyanyiin, Iya, ya kan? Tapi sebelum nyanyi boleh dong 1-2 paragraf, bukan 2 kata, 1-2 paragraf untuk Sobat Cuan yang sekarang lagi struggling sama patah hatinya nih, Bang Ya, Indra. buat Sobat Cuan yang lagi berjuang merelakan seseorang, percayalah bahwa semua itu ada waktunya dan semuanya akan jadi pelajaran. Rasa sakit sekarang mungkin akan jadi kenangan indah suatu hari nanti. Jadi semangat sana, tetap glowing. Wow, semoga yang indahnya cepat datang. Amin. Amin. Kalau gitu ini dia nih, terlatih patah hati. Tak satu pun yang aku sesali, hanya membuatku semakin terlatih. Oh, begini rasanya terlatih patah hati, hadapi getirnya, terlatih disakiti, bertepuk sebelah tangan, ditinggal tanpa alasan, terluka itu pasti, tapi aku tetap bernyanyi. Masih bersama Jenda dan Gita Iya. di Cuan FM. Lagunya meresap kali loh Kak Git. Ih, terlatih patah hati. Iya, aku langsung teringat Oh, flashback. flashback. Patah hatiku sebenarnya istriku juga. Hah, yang 10 kali nolak kau tadi ya, Iya, Bang? tapi pas dia nolak aku 10 kali nggak patah hati sih. Oh. Kalau itu aku udah kebal lah. Udah terlatih untuk itu. ditolak ya? Betul. Tapi aku mau nembak dia yang terakhir kali, itu kan aku ngerasa aku udah nembak dia berapa kali. Udah Terus usaha. udah usaha, udah sering jalan bareng, Oh, udah oke. ke kemana-mana bareng lah, dan orang-orang udah lihat kami itu biasa bareng. Tapi pada akhirnya waktu itu aku lihat di media sosialnya dia ketemu dengan kayak semacam cinta pertamanya di SMA gitu lah. Ketemuan di tempat nostalgianya mereka di dekat sekolahnya, Oke. di dekat Kayu Manis itulah. Aduh, Iya, iya. terlalu detail pemirsa. kayu Baik, baik, baik. Kau Aman, bakar Bang, tempat aman, itu, Bang. aman. Aman ya, aman ya. Daerah aman, sini udah aman. kepegang semua kan, Dijaga Bang? nanti bang. Oke. Nah, aku ngeliat mereka ketemuan, terus update-update medsos setelah itu. Dan Tek-tekan. itu makanya tadi aku bilang itu sakit banget ketika kita tuh kehilangan seseorang yang belum sempat kita milikin. Tapi kita kan nggak bisa komplain. Iya. Kita nggak bisa marah, kita nggak bisa protes karena ya kita memang saat itu belum jadi siapa-siapa. Berjiwa besar sekali partner saya ternyata ya. Iya. Patah hati untuk orang yang belum dimiliki. Iya. Agak sedikit sedih ya. Sengaja kau gini-gini kan biar ada dramatisasi potongan TikTok kan. Nanti kan ada gini-gininya kan. Orang-orang mau patah hati untuk pacarnya yang udah bertahun-tahun dipacari. Lah dia belum dipacari lu udah patah hati, Aku Bang. PDKT sama dia setahun. Setahun. Lumayan lama untuk sebuah PDKT itu. Iya, iya setahun sih ya. Mah di ibu kota mah gak ada yang setahun, Bang, pas itu PDKT. Justru kan biasa kan ini dulu baru pacaran kan. Gimana, Bang? Hah? Gimana Bang? Maksudnya apa? Sorry nih, kursi saya lagi langsung gini nih, ya kan? Biasa ngobrol dulu. Oh iya, baru ngobrol pacaran. gitu, iya ngobrol Kan dulu sih. ngobrol. Untuk tahu dalamnya seperti apa. Close-an Maksudnya aja. kayak sifatnya seperti apa. Aduh, bahaya sekali hostnya. Supaya kita tidak terlalu bahaya dan terlalu kotor di pikiran Sobat Cuan ya. Kita kasih challenge saja untuk bintang tamu kita. Biasanya kita memang selalu nge-challenge bintang tamu kita untuk siapakah yang paling bagus bikin jingle. Nah, Jadi semacam audisi jingle. Audisi jingle. Ini jadi kita mau nantangin The Rain untuk dibuatin lagu nih, ya kan? Dengan kata-kata yang udah kita siapin gitu kakak-kakak. Yang ada hubungannya sama obrolan kita Hari hari ini gitu. Siap? Oke. Oke. Kata-katanya dari kita deh. Patah hati udah pasti. Udah pasti. Sesuai tema. Patah hati, oke. Harus ada nyala. Nyala. Harus Nyala. ada uang. Harus ada mantan. Oke. Ya kan? Berarti Patah tadi hati, paduannya ya. nyala, uang, mantan.
Oke. Oke. Jadi itu nanti closing kita. Closing kita pamit Oh, iya, iya. sekarang. Yes. Kita Sambil mikir-mikir dulu Deren nih, ya betul. kan? Teman-teman boleh ngasih ide atau komen siapa yang akan kita undang untuk di Cuan FM kita selanjutnya. Aha. Dan jangan lupa untuk Sebentar, ini udah ada komen yang masuk, Justin Bieber. Bentar, saya hubungin dulu. nggak usah. Ya, Ngapain Justin Bieber? sorry, di blok. Terus, Makasih saya di blok. Justin. That's good for you. Ya. Yes man. Yes, man. Oke. Jangan lupa kalian subscribe, kalian komen-komen di YouTube channel Bang OCBC NISP. Yes. Dan jangan lupa untuk nontonin selalu Cuan FM by Nyala untuk bisa tahu sisi lain dari musisi-musisi favorit kalian. Tidak hanya menyanyikan lagu-lagu favorit kamu, tapi membicarakan tentang finansial dan hal terdalam tentang mereka di Cuan FM. Oke, yang terakhir ini dia Challenge Deren kita. dengan challenge kita. Dan jangan lupa untuk like, subscribe YouTube Bang OCBC NISP. Kita berdua pamit Cuan FM. Dadah, Sobat Cuan, love you. Tak ku sesali tiap patah